Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini ya meskipun udah mau akhir bulan ya, aku mau bacain energinya Cancer, pesan semesta buat Cancer di bulan September 2023. Jadi kita coba lihat pesannya seperti apa. Ini masih ada 11 hari lagi ya. Jadi mungkin energinya bisa kita pakai, kita maksimalkan sebaik mungkin. Kalau ada sesuatu ya nanti kita bisa koreksi apalah ya gitu. Nanti kita coba lihat pesan dari semesta buat Cancer ya gitu. Semoga tentunya pesannya baik, bisa membangun ya gitu. Tapi lagi-lagi ini general reading ya. Jadi kalau kamu tidak sengaja menonton ini, aku rasa itu bener-bener pesan buat kamu. Ya, kalau sengaja juga ya bisa aja ya. Oke, pesan semesta buat kamu Cancer di bulan September 2023. Pesan semesta buat Cancer September 2023 ada di Emperor. Oke. Kelihatan nggak ya? Agak blur kayaknya. Tapi meskipun nggak blur, semoga pesannya jelas dan nggak blur. Ada The Emperor. Oke, Cancer, pesan semesta buat Cancer. Oke, Eight of Swords. Wah, ya ada Eight of Swords di sini. Aku rasa oke. The Hierophant, 3 4 5 6 7. Ya, oke, 7 kartu. Jelas nggak ya? Nggak jelas kayaknya. Oke, ini ada The Emperor. Aku rasa gini ya, ini bulan September dan udah mau habis. Jadi kamu harus lihat ke depan. Bukan lihat ke depan ya. Lihat yang kemarin udah usai gitu di awal-awal bulan, di awal-awal bulan September ini, kamu coba evaluasi, lihat kembali laporan-laporan atau progres harian kamu itu sudah sesuai dengan apa yang kamu mau atau enggak gitu. Jadi kamu harus telaah satu persatu gitu. Jadi semisal kamu ada project A, apakah project ini sudah sesuai dengan target kamu? Project B, apakah ini sudah sesuai dengan target kamu? Jadi di akhir bulan ini ya gitu, di bulan September ini, dan ini udah mau akhir bulan, kamu manfaatkan energinya sebaik mungkin untuk cek poin-poin yang belum beres. Dan kamu cek poin-poin yang belum beres ini untuk kamu perbaiki semaksimal mungkin di akhir bulan ini. Dan semoga tentunya ya kita aminkan bersama ya, kita aminkan hasilnya tuh bisa sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita pengen ya. The Emperor, jika kamu kemarin belum bisa bertanggung jawab gitu ya atas diri kamu, atas semua yang kamu lakukan, ini saatnya kamu harus kembali lagi ke track kamu, kembali lagi on the track yourself, kembali lagi kamu harus bertanggung jawab atas diri kamu, atas apapun yang kamu lakukan di bulan September ini ya. Jadi aku gak mau ngomong terlalu jauh di bulan depan atau bulan depannya lagi ya gitu. Kita ngomongin hari ini, kita ngomongin saat ini. Jadi kamu harus lebih disiplin lagi, kamu harus bisa bertanggung jawab lagi atas diri kamu seutuhnya ya. Jadi kita gak ngomongin orang lain, kita gak ngomongin penyebab kita mungkin ada masalah dan lain sebagainya karena orang lain, tapi segala sesuatunya harus kita mulai dari diri kita dulu gitu. Kita bertanggung jawab atas perkembangan diri kita, kita harus disiplin atas diri kita, konsisten ya gitu. Jadi ini disiplin, konsisten, bertanggung jawab. Dan mungkin juga kalau kamu kerja atau punya aktivitas bersama tim, jadi ini mungkin jiwa leadershipnya kamu tuh harus dibangun kembali. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin kerja dalam satu tim atau lagi ada project tim sama orang-orang baru atau orang-orang lama gitu, dan mungkin kamu ada merasa insecure dan lain sebagainya. Ini panjang banget ya bahasanya. Kamu harus bangun kembali jiwa kamu
jiwa leadership kamu ya. Oke, nggak terasa udah 5 menit ya, dan ini masih panjang. Eight of Swords gitu. Aku rasa ada beberapa mungkin dari kamu yang mungkin merasa so tired karena mungkin banyak aktivitas, atau bisa aja banyak pikiran, bisa aja banyak yang harus kamu kerjakan, tapi kamu kurang bisa memanage itu semua dengan baik gitu. Jadi kamu mungkin akhirnya kalang kabut, kamu mungkin juga semakin burn out, semakin susah untuk berpikir jernih dan lain sebagainya ya gitu. Jadi kamu harus mencari, mungkin bisa dibantu dengan journaling, kamu analisa apa yang menghambat dari diri kamu. Kenapa kamu bisa mungkin stres, kenapa kamu bisa mungkin burnout, kamu coba cari tahu ya gitu. Dan itu mungkin akan ngebantu kamu supaya kamu bisa kembali lagi pada kondisi yang produktif sampai nanti di akhir September ini ya. The Hierophant. Jadi The Hierophant gitu. Ini semua adalah proses yang harus kamu lalui gitu. Dan proses ini jangan serta-merta kamu lepas tanpa ada kendali. Jadi harus ada kontrol penuh dari kamu ya gitu. Jadi mungkin ini kaitannya dengan tadi di awal, kedisiplinan, tanggung jawab dan lain sebagainya gitu. Dan ini adalah kunci dari keberhasilan kamu di bulan ini. Jadi harus ada mungkin alarm atau mungkin reminder dan lain sebagainya, atau ada daily check ya gitu, tracking everyday-nya, daily trackingnya ada setiap hari. Jadi kamu bisa check point mana yang nggak oke, mana yang oke ya gitu. Karena ini kayak mungkin adaptasi dari hal baru. Mungkin kemarin kamu ngerubah daily ritme kamu yang mungkin kemarin cukup berantakan menjadi lebih teratur, atau yang tadinya teratur lebih jauh teratur lagi ya gitu. Jadi ini maybe the key-nya di sini ya. Semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan ya gitu. Three of Cups ya. Dan kalau ngomongin tadi kamu mungkin susah untuk berpikir jernih dan burnout dan stres gitu, ada 3 poin di sini aku rasa yang benar-benar harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah di bulan September ini, selain kamu memikirkan, bukan memikirkan ya boleh ya, bener sih memikirkan, tapi lebih kayak selain kamu berkonsep pada apa yang nantinya di September ini akan kamu lakukan, timeline atau goals atau project gitu, kamu harus ada season atau bikin waktu untuk evaluasi ya. Itu tadi yang aku bilang, checkpoint ya, daily checkpoint atau mungkin seminggu checkpoint dalam seminggu gitu. Kalau mungkin kamu cukup teratur, bisa mungkin checkpointnya hanya ada satu hari atau 1 kali dalam seminggu. Tapi kalau kamu cukup berantakan, mungkin perlu daily check ya gitu, daily checknya perlu ya. Jadi itu. Dan mungkin yang kedua adalah cara kamu mengatur waktu. Dan yang ketiga, me time ya. Jadi me time ini nih banyak katanya, seberapa besar kamu bisa memperhatikan jam tidur kamu udah bener belum tidurnya gitu, udah 7-8 jam gitu, kamu tidurnya oke atau enggak gitu ya. Kesehatan ini nggak hanya kesehatan secara fisik, tapi juga kesehatan secara mental. Itu yang harus kamu perhatikan ya. Gaya hidup, lifestyle, manajerial waktu dan lain sebagainya. Dan goals kamu, set goalsnya apa gitu ya. Semoga bisa dipahami. Seven of Swords.
Oke, di akhir bulan ini ya gitu, ini bacanya harusnya di tengah bulan atau di awal bulan, tapi I'm so sorry I have no time. So hindari hal-hal yang bikin kamu bad mood, apalagi kamu Cancer. Kamu gampang sekali bad mood, mood swingnya nggak ketulungan ya gitu. Ini mungkin beberapa orang harus dicari tahu bad moodnya itu tuh bener-bener dari diri kamu sendiri atau jangan-jangan dari orang lain yang ngetimpa kamu, karena energi tuh gampang banget nular loh, gampang banget nempel, apalagi orang-orang yang mungkin sensitif, yang set proteksinya kurang gitu, itu pasti gampang. Jadi kamu kalau semisal nih, aku kemarin juga habis selesai akhirnya beberapa hari istirahat ya gitu, karena mood swing banget. Dari selain ini ya, ini aku cerita juga soal aku ya, karena aku Cancer juga. Jadi kemarin aku sempat sakit di Jumat malam, terus diare muntah yang luar biasa, dan Sabtu pagi tuh ada acara, jadi aku harus minum obat diapet. Tapi habis gitu aku ngelakuin sesuatu yang bikin aku sensitif dan gak enak, merasa bersalah sekali, dan itu ke bawah sampai malamnya, Sabtu malam, dan sampai minggunya ke bawah gitu. Dan aku mungkin kurangnya mungkin nelaannya sih. Ini perlu proses juga sih mungkin beberapa orang gitu. Ini bener-bener aku kah, atau ada orang energi mereka yang kok gue nggak dapet ya, maksudnya atensi orang lain yang ngetimpah kita gitu. Akhirnya kita ngerasa mood swing, nggak bisa ngapain, dan akhirnya aku full resting on the weekend ya gitu. Selain sakit, aku jadi full resting, dan harusnya video ini itu udah rilis di Sabtu atau bahkan di Jumat ya, akhirnya mundur sampai di Selasa ini. Jadi ini buat kita semua, lebih-lebih Cancer mungkin yang gampang mood swing dan bad mood. Kamu sadari dulu perasaanmu itu apa. Kamu sadari dulu kenapa kamu bisa bad mood. Kamu cari tahu. Setelah itu kamu terima kondisi itu dan kamu healing. Kamu buang, atau kamu oke lah, ini nggak saatnya seperti ini karena ada banyak hal yang memang harus dikerjakan. Jadi kalau udah terlanjur ke distract, jadi kamu harus cari tahu bagaimana cara mengatasi hal itu gitu. Dan ini sebenarnya sampai pada formula ini mungkin ya, kurang lebihnya pasti ada formula lain yang lebih keren, yang lebih oke, tapi aku belum nemu yang bisa aku praktekkan. Dan ini tentu juga butuh proses ya gitu. Beberapa orang mungkin ada yang cepat, ada yang enggak gitu. Beberapa orang mungkin ada formula lain gitu. Tapi ini tuh yang bikin struggle Cancer, aku juga ya, dari dulu banget gitu. Jadi kalau kadung mood swingnya kumat, dan kita tuh sometimes nggak tahu kenapa kita bad mood, kenapa kita bawaannya rebahan aja, males aja, padahal kerjaan banyak. Itu tuh harus kita cari tahu, kita telaah apa sih penyebabnya gitu. Itu mungkin kita bisa bantu dengan journaling, dan akhirnya kita menyadari perasaan itu, kondisi itu kita sadari, kita terima, dan kita coba untuk move on ya gitu. Kita healing dari itu ya. Dan aku pernah coaching juga dengan metode human design, something like that lah ya gitu. Tapi ini mungkin sangat personal ya gitu ya. I don't know, mungkin bisa dicoba gitu. Untuk kita keluar atau menghindari hal-hal yang bad mood, bisa dimulai dengan mandi maybe, atau bergerak. Jadi coba hal-hal itu, mandi, bergerak, atau olahraga, atau
mendengarkan musik gitu. Jadi aku disuruh mendengarkan musik sih, karena tesnya musik aku itu sebenarnya cukup lumayan kalau dilihat dari human design ya gitu. Artnya tuh cukup lumayan, jadi itu harus dipakai gitu. Itu sih. Jadi ini cukup personal, tapi aku rasa meskipun cukup personal bisa dipakai ya, kita sama-sama Cancer. Oke, mungkin bisa dengan cara lain gitu, mungkin genre lagunya yang berbeda. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, Five of Cups dan Age of Wands gitu. Oke, kita pada titik terakhir di sini Five of Cups. Memang ini sebuah proses, dan beberapa orang memang, ya aku rasa kalau nonton video ini mungkin beberapa orang yang memang sedang butuh pencerahan, dan mungkin this is for you ya, this is for us. Dan aku rasa nanti akan, kalau kamu udah konsisten, kalau kamu bisa tahu model kamu tuh seperti apa. Dan ini general ya, mungkin ada beberapa Cancer yang formulanya tidak seperti ini gitu. Kamu ambil formula yang sebagian atau full dan lain sebagainya. Ada yang mungkin sebaliknya gitu. Tapi ini akan ada hasil kok gitu. Tapi lagi-lagi kamu harus konsisten gitu. Kamu harus bisa tahu bener-bener apa yang harus kamu lakukan setiap harinya gitu. Ya, jadi harus butuh atau harus dibuat schedule gitu. Kalau kamu semisal kurang disiplin dengan schedule yang ada, ini harus dicari tahu juga kenapa kamu agak berat untuk disiplin dengan schedule kamu sendiri. Itu harus dicari tahu gitu. Atau kamu harus cari alternatif lain, semisal mungkin langganan apa sih namanya, aku kapan lalu tuh habis install tapi berbayar, jadi aku belum lanjutin itu. Reminder atau to-do list everyday gitu, daily to-do list, daily schedule ya gitu. Kamu bisa pakai itu di smartphone kamu, atau mungkin bisa ambil yang lucu-lucu tuh yang langganan. Kalau kita udah ngeluarin uang gitu kan sayang sekali kalau kita nggak ngelakuin itu ya gitu. Jadi ada sesuatu yang dikorbankan dan kita harus ada sesuatu yang dikorbankan dan kita tidak mau pengorbanan kita tuh sia-sia gitu. Nah, itu sebuah investasi itu harus bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, berkali-kali lipat dari itu yang kita keluarkan. Itu maksudnya kayak gitu. Age of Wands, oke. Dan aku rasa kalau ngomongin ini semua gitu secara overall gitu, ada satu hal yang tidak boleh terlupa di sini, yaitu rasa syukur kamu gitu. Jadi kamu mungkin udah pada level ini, pada titik ini gitu. Mungkin kamu naik ke puncaknya itu masih jauh gitu. Ini masih belum sesuai dengan harapan kamu gitu. Tapi kamu udah berada di tengah-tengah gitu. Kalau semisal belum berada di tengah-tengah, kamu udah beberapa stage kok. Kamu udah beberapa naik anak tangga kok, dan itu harus kamu syukuri gitu. Jadi semisal nih contoh aja ya gitu, kamu content creator, target kamu maybe 50.000 subscriber atau 100.000 subscriber, dan kamu sekarang dapat 10.000 atau 5.000 gitu. Itu harus kamu syukuri gitu, karena kamu udah ngelewati 1.000 subscriber, 2.000 subscriber, 3.000 subscriber. Itu harus benar-benar kamu syukuri gitu. Jadi kita harus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini gitu, dan Tuhan pasti akan suka dong gitu. Apa yang kita terima saat ini, kalau kita nggak mau bersyukur, kita nggak mensyukuri, itu gimana Tuhan mau kasih yang lebih gede lagi, lebih ini lagi gitu kan ya gitu. Logikanya kurang lebihnya seperti itu, analoginya ya gitu. Oke, thank you banget, semoga bermanfaat. I'm so sorry kalau penjelasannya sangat belibet ya gitu, tapi ini I think also detail meskipun general ya gitu, tapi ini general. Semoga bisa bermanfaat buat kamu. Thank you banget sudah nonton, sudah mampir. Sampai ketemu di bulan depan. Bye bye.